Halo, selamat datang untuk bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Ini adalah bacaan untuk semua zodiak, bacaan general, ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika ingin melihat rangkuman dan biasanya adalah tulisan yang lebih rapi, ada di description box di bawah video ini. Kita mulai melihat dari yang pertama dengan 3 kartu. Jadi kalau kita lihat memang di sini kartu yang paling menonjol tentunya karena warnanya juga paling keras adalah yang bintang ini. Bintang itu adalah kita ingin mendapatkan sesuatu. Jadi ada panggilan di situ di mana kadang-kadang kita juga tidak bisa menghindar bahwa kita ternyata di dalam hati selalu menginginkan dia. Seberapapun kita berusaha untuk kayaknya enggak. Jadi ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tapi banyak waktu apa yang kita inginkan itu adalah pengharapan dari ketika kita masih dalam masalah. Sehingga barangkali kalau kita tidak berada di dalam masalah tersebut, kita tidak pernah tahu kita menginginkan hal tersebut. Atau kalau kita sudah keluar dari masalah tersebut, kita barangkali tidak lagi menginginkan apa yang kita pernah inginkan di masa lalu. Karena ya banyak hal yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke situ dalam realitanya. Jadi kadang-kadang kita harus membuat telaahan lagi apakah memang apa yang kita inginkan itu benar-benar apa yang sejujurnya kita inginkan, atau kalau kita membuangnya menjadi bukan keinginan kita, itu hanya karena kita dari awal tidak punya kepercayaan diri untuk sampai pada situasi tersebut. Oke. Dan mungkin bintang di sini juga adalah panggilan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya intrinsik ya, sesuatu yang kita inginkan, tetapi memang ditanam ada di situ. Somehow kita sudah tidak bisa lagi membedakan apakah itu datang dari kebutuhan diri kita atau mungkin panggilan dari higher self-nya kita yang memang menempatkan keinginan itu ada di kepala kita kayak ditanam gitu dari sana. Seberapapun susahnya. Saya sudah mengambil dari 2 deck untuk hari ini, hari Kamis. Yang pertama adalah dari Working with Your Life, Work Your Light Oracle. Saya ambil 3 kartu yang Holy Trinity, semua yang jumping. Kita lihat represent the head atau kepala kita. Deep replenishment, retreat, rest, be health. Jadi ini adalah menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu karena kita sedang menghimpun energi kita. Council of Light ini represent the body, tadi adalah head ya, pikiran kita. Pikiran kita adalah untuk tidak melakukan sesuatu. Badan kita, Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realm. Jadi ini sepertinya yang tadi disebutkan tentang keinginan atau kartu bintang tadi mungkin bisa diartikan beda-beda dari setiap orang. Bisa karena sesuatu yang memang diinginkan karena pernah merasakan hal yang tidak menyenangkan sehingga menginginkan sesuatu yang lebih baik, atau keinginan yang tidak pernah diketahui tapi itu adalah utama. Saya mengambil contoh adalah sebenarnya saya mengambil contoh yang tinggi memang Buddha. Buddha atau Pangeran Siddhartha Gautama. Mohon ini diambil sebagai inti cerita, jangan melihat ini dari kelompok atau dari pandangan bahwa dia sebagai pangeran punya segalanya dan dia tidak perlu menginginkan apa-apa. Karena apa? Karena dia punya kekayaan, punya orang-orang yang mencintai, punya fisik yang luar biasa, nggak ada yang kurang. Yang diinginkan oleh dia pada akhirnya adalah keluar dari kenyamanan tersebut. Apakah itu diinginkan karena dia tidak nyaman di tempat itu? Kan bukan. Tapi karena ada panggilan yang memang dia punya tugas untuk memberi penerangan pada dunia. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi keinginan yang ditanamkan kepada diri kita tanpa kita tahu kenapa. Ya, sebagai orang yang hidup di sini tuh kita tidak tahu, kita menemukannya sendiri. Kemudian represent the heart, apa yang kita rasakan adalah inner temple.
devotion karena kita memang mengabdikan pada hal tersebut. Tune in to the portal of your heart. Jadi kita seperti masuk ke dalam hati kita sendiri. Oke, 3 kartu ini memang sangat spiritual. Anyway, kita ambil dari deck yang berbeda. Mungkin memberi nuansa yang lain untuk hari ini adalah hold the space. Sebenarnya hold the space sama tadi kepala kita mengatakan bahwa sudahlah, kita mengambil energi sebanyak mungkin, istirahat dulu. Ini hampir sama, hold the space. Hold things together, don't make any sudden moves or changes. Stand strong, knowing you are where you're supposed to be. Ya, kalau sekarang belum bisa mengambil satu inisiatif baru dan setiap kali rasanya ingin mengambil inisiatif baru, ingin melakukan sesuatu, mulai hal tertentu, ternyata kok nggak kejadian. Barangkali memang kita memang belum dimaksudkan untuk mulai sesuatu, ya. Dan di sini represent you need to know or do about it adalah take charge with authority. Nanti datang waktunya ketika otoritas sudah diberikan kepadamu, ketika semua terbuka dan rasanya tidak ada lagi hal yang bisa menghambat, yang bisa menahan. Karena sebenarnya kenapa tidak bisa bergerak? Karena memang tidak dimungkinkan, dan kemungkinan itu baru dibuka pada waktunya nanti. Lord atau take charge with authority, don't be afraid to take charge or use your voice, be strong. Oke, ini yang kita dapat untuk hari ini. Anyway, ketika kita masuk di sini, bulan masih ada di Leo, masih tentang kreativitas, otentisitas, ya, apa aslinya, apa adanya, ekspresi diri, kreativitas, semua ada di situ. Dan kalau kita lihat di sini yang paling menonjol garis lain adalah Mars yang sextile dengan Saturnus, tetapi juga karena square dengan North Node dan South Node. Jadi kita lihat beberapa planet yang dekat dengan garis perpindahan. Garis perpindahan ini adalah semua titik kardinal. Itu ada South Node, Mars, dan North Node. Ya, artinya ini adalah ketika sebenarnya energi untuk bergerak itu begitu besar, ya, motivatornya besar, tetapi karena square kayaknya memang belum bisa bergerak. Dan karena sextile dengan Saturnus, ini sebenarnya cerita tentang berhenti dulu sebentar karena ada katakanlah kebutuhan administrasi, persiapan hal-hal detail yang memang tidak bisa dilewatkan, itu harus disikapi terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini, maka ada juga Iod, ya, dengan bulan pada saat ini, dan bulan dalam waktu sebentar dia menjadi ujung tombak dari Iod ini. Iod antara bulan, kemudian Jupiter yang conjunction dengan Pluto, dan Pallas Athena sextile dengan Neptunus. Jadi ini semua tentang rencana masa depan. Rencana masa depannya itu kalau punya masalah pada saat ini, kalau kita merasa kebingungan, dan yang membuat kita bingung karena kita sebenarnya mempertanyakan divine-nya, aslinya, sesungguhnya kita tuh sebenarnya arahnya kemana, maka pada saat ini arahnya adalah ekspresikan diri terlebih dahulu. Kayak sebenarnya semua yang sudah sempat ada di dalam hati yang kamu berusaha untuk tanam ditutupi karena banyak keraguan ini dan itu kayaknya harus dikeluarkan dulu hari ini. Jadi kayak, iya aku pernah kepengen begini, iya aku juga pernah kepengen gini, iya tapi aku nggak kepengen ini. Jadi kayak list dari semua angan-angan kita kayak dikeluarin dulu hari ini. Pastikan tidak ada lagi yang terkubur. Kayaknya itu yang ditunjukkan dari chart hari ini. 4 kartu, dan biarkan ada yang terbalik, langsung diacak oleh aplikasi ini.
Iya, hari ini memang kita belum bisa mulai, tapi bukan berarti tidak akan mulai. Hanya waktunya ditunda karena memang ada hal yang belum tuntas dibahas. Sehingga kita memang perlu membahasnya dengan cara sistematis dan logis. Jadi kayak tadi daftar dari harapan dan kekhawatiran. Buat aja list benar-benar seperti orang nulis apa keinginan yang ingin diwujudkan, ada 5 dicontreng nanti kalau sudah terwujud ya. Sesimpel itu sehingga kita bisa keluar dari lingkup yang tadinya di tempat gelap ya, hanya ada di dalam hati kita, tidak pernah dipikirkan secara mendalam. Itu harus dibongkar, dinaikkan ke atas, dibicarakan, dan bicarakannya tidak harus dengan orang lain. Kita bisa membuat dengan coret-coretan tadi, jadi seperti inner dialog, sehingga tahu sebenarnya apa yang kita inginkan. Jadi kayaknya fokus hari ini memang ke dalam diri sendiri ya, ke dalam diri sendiri. Deep replenishment ya, mengambil kembali energinya dan biarkan tubuh kita menerima cahaya dari sebagaimana dia datangnya. Sekarang kita fokusnya adalah mengarah kepada apa yang kita inginkan. Terakhir, saya ingin mengambil dari messages from spirit. Your guides are telling you God wants only the best for you and sees you healthy, happy, abundant, joyful, loving your life and living the life of your dreams. Iya, exactly. Nggak cuman kamu berarti kan yang menginginkan harapan dan kekhawatiran tidak terjadi. Semuanya adalah tentang bagaimana dirimu mencapai kebahagiaan, kehidupan yang sehat, yang berlimpah, yang membuatmu bisa tertawa lepas, dan kamu bersyukur pernah hidup ke dunia ini, mengalami sendiri, menjalani mimpi-mimpimu. Oke, kayaknya jelas sekali hari ini. Fokuskan kepada diri sendiri, tidak perlu terburu-buru. Divine timing akan datang, tapi yang paling penting sendiri adalah kesadaran tentang apa yang menjadi tujuan dari hidup kita, adalah yang terbaik untuk kita, dan sebenarnya itu adalah keinginan yang sifatnya fitrah, sudah ditanam di kepala kita, untuk higher self selalu membimbing kita ke tempat yang paling membuat kita bahagia. Ya, kalau ada hal lain, pelajaran di masa lalu adalah untuk mengajarkan kita tentang apa yang disebut bahagia dengan apa yang disebut tidak bahagia, supaya kita paham ketika kita mendapat kebahagiaan, kita dalam posisi yang sepenuhnya mensyukuri apa nikmat yang diberikan kepada kita. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.